semua berbondong-bondong ngasih apa? Dia punya anak laki-laki, kalah dia dengan Abbas bin Abdul Muthalib yang saudaranya Rasulullah. Jadi akhirnya Abdullah bin Abbas bisa masuk kemana-mana. Usianya sama loh. Abdullah bin Abbas usianya sama-sama Anas bin Malik. Ya, beda-beda dikit ya, 2-3 tahunan. Lalu Umar bin Khattab segitu kayanya dan nggak mau kalah sama Abbas yang saudaranya Rasulullah ya, keluarga Rasulullah. Jadinya Umar bin Khattab bikin rumah di depannya, rumahnya Rasulullah. Dan nyuruh anaknya Abdullah, kamu mata-matain Rasulullah, ikutin apa yang Rasulullah lakukan dari keluar rumah sampai segala macam. Makanya dua sahabat Abdullah ini sudut pandangnya berbeda, caranya berbeda untuk mendekati Rasulullah. Ada seorang ibu miskin tapi cerdas luar biasa yang iri sama dua laki-laki itu. Apa yang dia lakukan? Enggak diem aja. Dia punya duit? Enggak. Datang ke Rasulullah. Dia milih dua anaknya. Yang kecilan enggak mungkin. Si Barok. Tapi nanti cetaknya jadi ini. Dicetaknya menjadi pejuang. Nah, masih ada satu nih masih ditempel sama Rasulullah. Tuh segitu cita-cita seorang ibu. Yang cerdas tuh kayak gitu. Larinya ke anak. Suaminya udah nggak ada. Nggak ninggalin apa-apa, keluarga suami juga nggak ngebantuin. Dia, Ummu Sulaim juga nggak punya saudara-saudara laki-laki yang bisa ngebantu. Beda dengan Zaid bin Sabit itu kan, paman-paman yang ngebantu dia ini segala macam. Jadi dia berjuang sendiri. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semua pada ngasih hadiah buat engkau, aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya anak, aku kasih anakku. Ini pinter nih, seolah-olah ngasih anak. Pada ujung-ujungnya supaya dia lebih keren daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Apa? Tinggal sama Rasulullah. Keren kan? Ibu tuh selalu kayak gitu. Tahu cara untuk nyelip-nyelip biar dapat yang terbaik. Nitipin ke Rasul. Jadikan dia pembantumu ya Rasulullah untuk melayani engkau di rumah engkau. Jadi suruh tinggal sama Rasulullah. Seorang janda punya anak cuma 2, satu pecicilan, satu kalem. Dia rela ngelapasin anaknya yang kalem yang bisa ngelayani dia di rumah untuk supaya bisa belajar sama Rasulullah. Rela berkorban. Maka ini salah satu contohnya adalah ibu-ibu yang rela anaknya belajar agama. Dengan catatan anaknya kualitasnya kayak Anas bin Malik, nggak jadi kurang ajar. Nah, terus Rasulullah tersenyum. Apakah selesai? Tidak, teman-teman. Namanya ibu-ibu minta bayaran di muka. Semua ibu selalu minta bayaran di muka. Contoh-contohnya kayak gitu semua nih. Ini kalau Ummu Sulaim gitu. Ya Rasulullah, tolong doakan anak saya. Bukan doa buat dia. Doakan anak saya. Rasulullah tersenyum. Nah, Rasulullah tahu kebutuhannya. Maka doanya buat Anas bin Malik nomor 1 supaya Allah menjadikan dia kaya raya. Karena dia dari keluarga miskin. Hikmahnya apa? Anak yang nurut sama orang tua udah pasti kaya raya. Jadi boleh, terusnya apa lagi? Kedua, boleh nggak minta doa supaya kaya raya? Rasulullah ngasih contoh doanya. Allahumma akhir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Doa buat Anas bin Malik. Seorang anak umur 10 tahun yang sudah dapat furqan ya, bisa, dan dia juga nurut sama ibunya untuk ngurusin Rasulullah yang udah tua seperti itu di rumahnya. Nggak bisa enak-enak nyantai-nyantai kayak anak kakaknya Bara yang latihan perang, latihan apa segala macam, enggak. Karena harus jadi pembantu di ininya Rasulullah. Dijamin kaya raya. Nah itu ya bentuk kepekaannya Rasulullah memberikan hadiah. Seorang Ummu Sulaim. Seorang perempuan akhirnya jadi mulia karena ilmunya, karena kekuatan hatinya, kecerdasan dirinya memilih untuk berislam dan mengajak keluarganya berislam. Dan dia enggak minder dengan kemiskinannya, dia milih dengan harta, dan anaknya cuma sedikit kan, anaknya sedikit itu, cuma 2, itu miskin itu juga, udah miskin harta, miskin anak juga. Gitu ya. Nah, makanya Allah didoainya begitu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Jadi nanti Ummu Sulaim itu keturunannya banyak. Dari mana? Dari Anas bin Malik. Dari anak yang bakti sama itu. Dan juga berkahi apa yang engkau rezekikan pada Anas bin Malik. Hatinya diberkahi, waktunya diberkahi, otaknya diberkahi, akhlaknya diberkahi, semuanya diberkahi. Sampai dia punya bisnis pun nanti karyawan-karyawannya itu diberkahi sama Allah, dijagain. Begitu teman-teman kalau kita berhasil mendidik anak laki-laki untuk menjadi anak berbakti pada kita, untuk belajar ilmu agama. Kita boleh sibuk kayak apa? Kita jadi nggak diurusin sama anak kita, masih nggak apa-apa. Saya jadi ingat ibunya siapa? Ibunya Ustadz Abdul Somad. Punya anak laki cuma 2, rela akhirnya kan nggak diurusin, yang penting jadi ulama. Masya Allah ya. Beliau tuh ngikutin Ummu Sulaim. Cuman beliau nggak dapat rezeki Ummu Sulaim. Kalau Ummu Sulaim kan akhirnya setelah itu mendapat suami baru lagi yang cinta mati dia, yang jandaku Abu Tolha. Akhirnya itulah. Ya keberkahan karena dekat sama Rasulullah dapat. Nah ini ya,
apakah kita siap mengikuti jejak cinta para sahabiah ini yang baru sedikit ini, cuma sedikit doang? Ada nggak yang cocok sama kita? Masa kalau nggak ada, mah kelewatan amat, masih banyak yang lain kita ceritanya. Ambil kelebihan-kelebihannya itu. Karena kita harus menjejak, mesti contoh karena mereka ini ahli surga, supaya kita bisa tetanggaan sama beliau semua. Kalau kita pengen ngikutin beliau semua, beliau ini masuknya surga Firdaus, teman-teman. Jadi kita insya Allah bisa masuk surga Firdaus dan sudah ada jaminannya di surat Al-Kahfi. Bukan cuma Nabi doang yang bisa masuk surga Firdaus. Allah nyiapin kita surga Firdaus. Salah satu bentuk sederhananya buat kita perempuan, enggak untuk jadi lebih hebat daripada suami kita, tapi kita malah mengikuti para sahabiah. Bagaimana cara mereka menghebatkan diri dengan cara-cara istimewanya mereka. Dan terakhirnya itu adalah jihadnya kita yang paling penting adalah itu. Kita menghebatkan diri kita dan mengikuti sahabiah gitu ya, dengan banyak doa dan juga dengan menggunakan keterampilan yang Allah berikan pada kita, membesarkan yang ada di rumah. Nggak apa-apa kita kehilangan apa yang cita-cita pribadinya kita, tapi dapatnya lebih banyak seperti Ummu Sulaim lakukan, gitu ya. Dan janji Allah itu silakan. Barang siapa yang berjihad maka sungguhnya jihad itu buat dirinya sendiri, buat diri sendiri. Jadi niatin supaya kita bisa ketemu mereka semuanya. Ketemu. Ya, Bunda Khadijah saya ngikutin kebiasaan Bunda Khadijah loh. Kalau saya suka ngahayal kayak gitu. Ya Allah tolong sampaikan ke Bunda Khadijah, saya ngikutin Bunda Khadijah. Saya punya anak perempuan satu, saya akan mendidik anak perempuan saya seperti engkau mendidik anak Anda. Saya punya anak ini, ya Allah Ummu Sulaim, ketemu Musen, wahai Ummu Sulaim, aku punya anak laki-laki satu. Aku mencoba mendidik anakku seperti engkau mendidik anak. Semoga dapat. Dan saya juga satu doanya selain doanya untuk Ibnu Abbas ya, al-muwaffaqin hafidin, saya juga doain susah anak laki saya juga termasuk doa itu. Karena saya dari keluarga miskin ilmu agama, miskin segala macam, bukan yang sekarang mau balik lagi biar jadi seperti berkhidmat. Allah alam bisawab. Kira-kira seperti itu. Dan ada ayat yang kalau kita lagi lemah, lagi ngerasa apa, bingung, mau jadi apa, kemana ya jalan surga kita? Kita jalan surga itu banyak dan mudah. Yang mana cuma kita bingung saking banyaknya gitu. Pilihlah, ada doanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sebulana wa innallaha lama'al muhsinin. Baru nih muhsinin beneran. Dan barang siapa berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan menuju surga. Dan kami bersama orang-orang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Allah alam bisawab. Ya Mbak, udah lebih ya waktunya, mohon maaf. Iya nggak apa-apa Ustazah. Ini kita akan buka sesi tanya jawab nanti 15 menit gimana Ustazah? Boleh, silakan. Masih bisa? Bisa insya Allah. Lebih waktunya, nggak apa-apa deh. Boleh, silakan. Oh iya ya. Baik deh, kita buka sesi tanya jawab. Silakan pada ibu-ibu jika ada pertanyaan. Kecepatan ya saya nyampeinnya ya. Soalnya waktunya terbatas. Soalnya padat ya. Padat. Padat. Cuman sayang, soalnya waktunya Ramadan kan masih ada 20 hari. Pilih salah satu yang bisa kita jadikan, kita ajukan kepada Allah untuk kita mengikuti jejak wanita-wanita surga ini. Gitu. Iya, yang cocok. Iya. Gimana? Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Masih perlu diresapi ya, soalnya banyak. Iya, banyak ya. Iya, Ustazah. Iya kan, Assalamualaikum harus memilih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Sapri. Ya, perkenalkan Ibu Ustazah, sahabat-sahabat semuanya, juga mudah-mudahan Ustazah semuanya. Saya Siti, ya. Posisi sekarang kerja di Taiwan. Ya, Masya Allah. Silakan Mbak Siti. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dengarkan kajian Bunda Ustazah, ya Allah. Jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan yang sebelumnya saya pribadi tidak pernah mendengarkannya, belum pernah mendengarkan tentang para wanita-wanita ahli surga ini. Tapi mohon maaf agak terlalu cepat menjelaskannya tadi, karena mungkin Bunda Ustazah juga buru-buru. Sebenarnya banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan, cuma sekarang saya simpan dulu. Nah ini yang pertama saya mau tanyakan ini, saya punya putri sekarang kelas 3
SMP nih, ada di pondok pesantren di dekat rumah kita. Saya berharap sama putri saya ini bisa hafal Al-Quran. Tapi kok anaknya ini pernah menyampaikan takut saya menghafal Al-Quran. Begitu Ustazah. Terus ini bagaimana cara kita sebagai orang tua supaya anak ini tidak ada rasa takut, semangat gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Nah sekarang Alhamdulillah masih permulaan menghafal juz amma gitu. Saya tetap kasih semangat supaya ini semangat itu pelan-pelan, tidak apa-apa. Saya menekankan seperti itu. Bagaimana kita supaya ini orang tua bisa memberikan motivasi atau semangat pada anak ini supaya tidak merasa takut dalam menghafal Al-Quran. Begitu Ustazah. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti itu usia ya, kita 3 SMP. Tapi dia dan apa namanya, anaknya punya keistimewaan dysleksia. Iya Bunda Ustazah, maaf sinyalnya tadi, sinyalnya agak ini. Bagaimana? Ya, jadi anak-anak saya sama seperti Ibu 13 SMP. Ya, jadi SMA ini dia milih mau masuk SMA, tapi dia hafal Quran pelan-pelan. Dia juga termasuk yang susah menghafalkan Al-Quran. Ya, jadi kalau rasa takut itu wajar, nggak apa-apa karena kita sendiri juga seperti itu, gitu ya. Satu, gimana cara kita ngebantu? Nomor 1 doa. Jadi doa. Tahu Mbak Siti tahu doanya? Ini kan doa hataman Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Iya, Nah, itu insya Allah didoain hafal Ustazah. cuma dibaca, lalu baca aja. Jadi kan itu doa ya, Allahumma arhamna, bayangkan Mbak sama anak-anak. Ya, jadi tolong hilangkan rasa takut dalam hatinya. Gitu ya. Jadi minta Allah langsung karena Allah kan yang ngejagain anak-anak. Mbak di Taiwan, anak-anak di pesantren gitu kan nggak bisa tuh. Jadi kita bisanya masuknya lewat langit minta sama Allah tuh satu. Kedua, supaya Allah memberikan semangat langsung dari keinginannya Mbak Siti itu menjadi juga keinginannya dia, itu ya, doakan doanya Rasul ada untuk Ibnu Abbas. Coba cari doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, tapi diganti kalau anaknya perempuan jadi diganti domirnya. Jadi ada Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia ilmu agama dan ajarkan dia tafsirnya. Orang yang didoakan seperti ini, ya anak-anak didoakan seperti ini, dia menjadi mencintai Al-Quran. Dan dia akan mempelajari Al-Quran. Ya, kalau saya terus memilih doanya diganti fakihna. Jadi ada kita, bukan cuma nyuruh anak aja. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Mbak sedang kerja di Taiwan, pasti sibuk itu. Dan juga saya juga jadi alas kita cuma nyuruh anak doang ngaji, hafal Quran, tapi kitanya enggak. Udah kita yang ngebiayain. Makanya doanya doa buat kita dulu, juga termasuk anak. Jadi bayangkan diri kita sama anak-anak, itu 2 doa. Pertama, Allahumma arhamna bil Quran. Itu sampai selesai baca doanya. Biar kita biasa baca Quran terus. Terus kedua, khusus supaya mau menghafalkan Al-Quran 30 juz dan juga mempelajari isinya dan sukarela menjalin doanya gitu, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Itu doanya. Satu lagi ikhtiarnya Mbak Siti bayar harganya dengan bacaan Al-Quran dan juga ikut menghafal dan minta sama Allah, ya Allah saya bayar DP-nya ini, tolong bantu saya memperbaiki hubungan saya dengan Al-Quran, tolong bantu juga perbaiki anak saya. Jadi nanti mereka akan melesat duluan dibandingin Mbak, udah pasti itu fitrahnya kayak gitu. Jadi yakin ya Mbak, insya Allah oke. Insya Allah Ustazah, terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya. Ini insya Allah. Ya, mohon doanya ya Ustazah. Yakin ya Mbak ini, yakin, minta sama Allah. Apalagi keinginan Ibu kita langsung dikabulin sama Allah. Yang penting mintanya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasan dan pencerahannya. Amin. Baik, terima kasih. Masih ada lagi Ibu-ibu? Izin bertanya Ustazah. Monggo silakan Mbak. Silakan. Ustazah, tadi terkait
kita bagaimana biar kita bisa menaati suami walaupun kita sedang jauh dari suami, misalnya di suami sedang bekerja dan misalnya memang penghasilan kita lebih banyak daripada suami, lalu memang suami kita kondisinya memang pekerjaannya masih kurang, dan itu bagaimana memposisikan kita gitu, saja menyiapkan diri kita agar bisa tetap menjadi istri yang taat saja. Taat sama suami itu cuman buah dari taat sama Allah. Jadi memang secara kalau dari segi duniawi memang itu salah satu resiko kalau istri itu penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Ya, jadi ada kekewamannya suami itu dicabut sama Allah. Jadi tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan izah. Itu makanya di Al-Qur'an itu ada memang ayatnya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti disebutin ayat selanjutnya itu adalah urusannya itu sama harta dulu, sama fisik sama harta. Jadi kalau memang fisik sama hartanya kecabut, berarti keqawamahnya kecabut, gitu ya. Jadi dipahami dulu tentang ini, karena ini adalah suatu fitrah. Ya, tapi bagaimana bisa taat sama suami? Gampang, karena jalan taat sama suami cuma jalan keempat, jalan yang bersyarat. Kita masuk ke surga itu, perempuan itu diizinkan, dimudahkan masuk surga lewat pintu manapun yang disukai itu dengan melalui 4 amalan. 3-nya itu langsung urusannya sama Allah, 1-nya doang urusannya sama manusia, yaitu suami. Sedangkan yang sama suami ada SK, syarat dan ketentuan berlaku. Allah memberlakukan syarat itu juga untuk suami. Nah, kalau ternyata syaratnya itu tidak diambil oleh suami dengan satu dan cerita hal tadi, misalkan kurang kerja atau apa segala macam, kurang pengetahuan, kan berarti nggak dapat rahmat dari Allah tuh buat si suami. Tapi Mbak kan dapat rahmat. Ya, gimana caranya taat? Gampang, karena Allah suruh taat. Terima dulu. Kita susah taat kalau kita nggak terima takdir, kalau ternyata suami kita lemah. Dari segi iman, makanya hartanya dilemahkan sama Allah. Belum lagi kalau ngomong ke depannya ada cerita tentang mungkin ya, karena sebagian salah satu tadi cerita tentang Anas bin Malik. Kalau durhaka sama orang tua, dia pasti miskin gedenya. Udah pasti itu, nggak mungkin enggak. Jadi dia nggak berbakti, karena kewajiban berbakti sama orang tua itu kan suami, laki-laki gitu kan ya. Nah, tapi Mbak jangan fokus sama itu, karena Mbak tidak diberikan kuasa buat ngurusin, membetulkan suami. Mbak diberikan kuasa sama Allah untuk menjaga surganya Mbak sendiri. Bunda Khadijah itu kaya ketemu sama Rasulullah ya, itu bukan berarti Bunda Khadijah ngasih hartanya buat ini, karena Rasulullah udah punya harta sendiri. Begitu menikah itu Bunda Khadijah sama Rasulullah itu mengelola, jadi ada pembagian saham. Rasulullah menjadi manajernya Bunda Khadijah, terus ada pembagian saham, jadi pemilik saham juga. Jadi ada pembagian saham, bukan milik, kalau harta itu dalam Islam itu terpisah. Ya gitu. Nah ini itu dulu ya Mbak ya, Mbak terima dengan kondisi sekarang ini, emang banyak sekarang ini, terima dulu kalau kondisi suami itu secara ekonomi dimiskinkan oleh Allah saat ini karena banyak faktor, dan Allah mengangkat ekonominya kepada Mbak. Saya nggak tahu juga penyebabnya apa, mungkin karena Mbak mengambil alih posisi suami, jadinya akhirnya Allah berikan itu lewat Mbak, ya sudah jalanin aja gitu kan ya. Nah tapi yang perlu dipikirkan adalah tentang kondisi hatinya Mbak. Gimana caranya buat taat? Gampang. Ya Allah, terima kasih Engkau pilih saya di titik ini. Maafkan saya, ampuni saya kalau ada muncul sombong dalam diri saya. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menghormati suami saya karena ini. Tolong ajarkan saya untuk bisa menghormati suami saya seperti yang Engkau mau. Minta sama Allah, Mbak. Karena bicara hati itu yang punya Allah, bukan kita. Tolong bantu saya untuk bisa mengangkat derajat suami saya di hati saya. Nanti kalau Mbak minta kayak gitu, tahu nggak Mbak, itu doa buat suami. Nanti Allah akan berikan pertolongannya kepada suami, supaya suami punya nama di hatinya Mbak. Urusannya sama fisik, sama harta. Kalau koam kayak begitu. Ini permasalahannya di koam yang Mbak bilang, dan ini masalah umat zaman sekarang. Kalau saya mengajak Mbak Nur ini nggak cuma sekedar bicara tentang pendapat kita tentang suami, karena suami kalau memang tidak bisa menafkahi kita itu memang lemah luar biasa, dihinakan oleh Allah. Jadi perjuangan kita buat taat jadi sulit memang, karena memang tidak punya syarat untuk ditaati, gitu kan ya. Nah jadi secara dunia nggak punya syarat buat ditaati, tapi secara fikihnya kan dia suami kita. Nah itu yang pegang.
Itu yang dipegang. Nah, apa namanya? Gimana caranya? Yang perlu Mbak pikirkan sebetulnya kalau mau lebih ini lagi, belajar dari para sahabiah tadi, pikirkan anak-anak. Jangan sampai anak-anak seperti kita, seperti Mbak sama suami. Selamatkan. Bagaimana ceritanya anak-anak itu nanti yang laki-laki menegakkan kelelakiannya, yang perempuan menegakkan keperempuannya. Tapi tidak perlu nyalah-nyalahin orang tua. Itu yang sulit dilakukan sebetulnya. Jadi nomor satu, minta sama Allah. Karena bicara hati, bicara tentang Allah. Kondisi Mbak sulit taat sama suami, itu fitrah banget. Ya, dan itu sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan di Al-Quran. Kesalahannya ada di suami. Tapi masalahnya suami punya salah, masa Mbak jadi ikut-ikutan salah? Kan Allah ngejamin surga bukan karena suami. Jadi yang kata hadis itu ada syaratnya. Jadi salah kalau yang bilang, ya udah ibu yang jadi nyari uang gitu kan ya. Terus nanti yang penting kan suami ngehindarin dari api neraka. Kalau suaminya selamat dari api neraka. Kalau suaminya sekarang di dunia aja nggak membuat surga di rumah, gimana bisa nyelamatin istrinya? Apalagi kalau suami yang nyuruh istrinya kerja. Boro-boro surga. Nah ini pemahaman kayak gini perlu lebih di dalam. Jadi terima dulu, terima. Karena apa yang sudah terjadi di kita, sudah tercatat di kitab Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Saya punya cerita seorang ibu, istri, yang diceraikan oleh suami karena dia nggak mau bantu suaminya bekerja. Karena suaminya bilang istrinya punya kemampuan bekerja. Wah banyak sekali kisahnya. Sedih nggak? Wah sedih. Karena dia nggak punya alasan kayak gitu. Iya, dan ini dua-duanya belajar agama. Tapi begitu dipakainya sesuai dengan ininya. Akhirnya Allah pisahkan. Kalau di Mbak, kalau saya, selama suami masih nggak macam-macam, nggak menyakiti segala macam, terima kita hidup di akhir zaman. Ya Allah, tolong ampuni saya, hati saya kayak begini, gitu aja. Jadi bukannya nggak boleh kayak gitu, gimana nggak boleh orang dia nggak punya, udah dimiskin sama Allah gitu ya. Nggak bisa dibohongin hati. Tolong bantu saya buat taat padamu. Jadi mintanya taat sama Allah. Nanti akhirnya kita jadi kasihan sama suami. Kita nggak menghargai suami, tapi kita mengasihani suami. Kenapa nggak menghargai? Karena suami nggak melakukan yang syaratnya untuk dihargai. Tidak koang. Nggak mungkin bisa dihargai oleh perempuan yang punya ini. Gitu kan. Nah begitu ya. Jadi kasihani. Dan itu tingkat paling tinggi. Bima rahmatin minallahi lintalahum. Coba Mbak baca surah Ali Imran ayat 159 buat kita para perempuan. Itu sebetulnya buat para laki-laki ya. Tapi buat perempuan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan jika kamu tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dengan rahmat Allah lah hati kamu itu lemah lembut. Walau fadan galibal kalbi lan fadu. Dan jika hati kamu keras dan bersikap kasar, mereka akan menjauh darimu. Ya ini bicara tentang kondisi hati. Kamu berhati keras dan bersikap kasar. Mereka akan menjauh dari kamu. Nah ini orang-orang yang ini orang pendakwah. Pendakwah levelnya di atas orang yang didakwahi. Ya. Nah terus setelah itu katanya Allah perintah, kalau kamu udah dapat rahmat Allah ini supaya kamu lemah lembut, Allah berikan 3 keterampilan luar biasa. 2-nya keterampilan hati, 1-nya keterampilan hidup. 1, fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Siapa yang dimaafkan? Orang-orang yang menyakiti atau mengambil haknya kita. Termasuk para suami, ya. Terusnya fa'fu anhum, maafin dulu, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka. Kenapa? Karena mereka hidupnya menderita, karena mereka mengambil haknya kita, karena mereka nggak memberikan haknya kita. Ini loh. Terusnya wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan urusan itu. Nah ini ada nego duniawi, kayak Mbak sekarang di sini. Tapi nggak bisa masuk ke level yang keterampilan dunia ini nih, soal nyari duit, bantunya dari segala macam, kalau hatinya nggak dapat. Karena kita nggak memaafkan, karena kita nggak memohonkan ampun. Berarti kita nggak dapat rahmat Allah untuk lembut hati. Untuk naik level, menerima takdir yang nggak enak. Tapi hati kita taat sama Allah. Akhirnya munculnya apa? Munculnya itu adalah kasihan. Karena nggak ngejamin ini akan lebih baik, nggak menjamin
pernikahan itu akan selamat, artinya bertahan terus dalam ini. Tapi dalam keburukan, kalau memang masih ada kebaikan dipertahankan, kalau enggak pasti akan dipisahkan sama Allah. Kenapa setelah itu? Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika kamu telah berazam, tawakal sama Allah. Kenapa? Belum tentu sukses. Suami jadi lebih baik, dan kitanya juga jadi lebih tenang. Enggak. Tapi kita pasti lebih tenang. Kita jadi selamat. Terusnya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Jadi mengelola hati Mbak dalam menghadapi sekarang taat itu kan, taat itu Mbak, taat itu kalau kita berat ngelakuin. Kalau mudah bukan taat namanya. Karena taat itu beban itu berat. Jadi kalau sekarang bagus pertanyaan Mbak sudah tahu ini berat. Jangan ini jalan surga Mbak. Jalan surganya gampang Mbak. Jadi taatnya sama Allah. Karena suami tidak punya kapasitas untuk ditaati. Ya, dari segi harta, dari segi fisik dan segi harta. Fisik Mbak yang jauh dari rumah. Harusnya suami yang jauh dari rumah. Kalau dia harus kerja dari rumah-rumah. Terusnya dari segi harta juga kayak gitu. Mbak yang mengambil alih itu. Udah, risikonya begini. Jadinya dapetin surganya. Terima takdir ini, lalu dapetin surganya dengan taat sama Allah. Jadi nanti dapat. Silakan doa baca surah Ali Imran 159. Minta 3 keterampilan hati. Jadi gimana caranya? Mesti doa minta diberikan rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Doanya di surah Al-Kahfi ayat 10. Minta rahmat dulu, baru nanti diselesaikan semua urusan keimanan kita. Apa itu? Taat sama Allah dalam segala kondisi. Termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Yang penting surga kita ideal. Kalau halam bisawab. Semoga bisa membantu ya Mbak Nurhuda ya. Selamat menjalani tangga taat. Berat. Tapi insya Allah bisa. Karena Allah jamin kita bisa. Asal kita mau. Perempuan itu dijamin sabarnya. Jadi perempuan udah uji sabarnya. Yang dipertanyakan, apakah kita punya keyakinan iman yang kuat? Udah. Itu. Jadi sebetulnya dibilang perempuan banyak masuk surga, itu ya, banyak neraka, itu lebihnya karena yang kata soal keimanannya. Kalau sahabat mereka sabar semua, sama seperti penghuni surga, penghuni segala macam. Jadi kita udah sabar. Iman kita gimana? Gitu. Alhamdulillah udah nanya tentang taat, berarti imannya sudah ini, udah bergetar, udah ini segala macam. Ya selamat menjalani perjuangan menjadi wanita akhir zaman. Tapi walaupun kita wanita akhir zaman, di zaman Rasul sudah ada wanita-wanita seperti kita. Banyak sekali. Sahabat Nabi juga ada yang ini. Kalau sahabat Nabi mendingan ya, lemah-lemah tapi mereka masih beriman. Kalau yang sekarang nggak tahu gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, kita punya banyak saudara, kita punya banyak teman. Yang penting Allah selamatkan surga kita. Bertahan sama 3 yang tadi, jaga sholat 5 waktu, jaga saum, nggak lenje sama laki-laki lain, jagain yang itu kan itu urusannya sama Allah langsung. Soalnya taat sama suami itu gampang. Karena Allah katakan seperti itu. Kasihan ya suami, karena dia di dunia sudah berat, nggak dapat nggak tahu. Kalau dia sholat, pasti dia masuk surga. Tapi nggak tahu berapa lama dia masuk neraka. Kasihan ya. Tentu saja nggak ada cinta ya. Nggak akan ada sakinah, mawaddah warahmah di situ. Nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Kalau halam bisawab. Mohon maaf ya kalau ucapan agak-agak sedikit mengiris hati. Karena memang ini realita. Yang penting di atas realita kita tetap mendapatkan surga. Begitu ya teman-teman ya. Kita tetap mendapatkan surga yang Allah janjikan kita pribadi. Ya, bagi kita pribadi. Karena kita untuk surga sendiri-sendiri nanti. Dan jodoh kita itu yang utamanya di surga. Jadi nggak mungkin di sini. Walaupun mungkin di dunia itu kita ditakdirkan sampai mati bersama jodoh kita, tapi kalau ternyata level imannya berbeda, nanti di surga, di akhirat juga pasti dipisahin. Jadi jangan minta surga sama pasangan yang ternyata secara keimanannya udah beda. Sholatnya aja beda. Baca Qur'annya, maksudnya kualitas sholatnya aja beda. Dia nggak pengen kita gitu, nggak lebih baikan kita. Udah pasti kita nggak bakalan berjodoh sama orang yang suami kita yang sholatnya nggak benar. Terusnya bacaan Quran kita gitu kan lebih bagus daripada suami. Ya pasti surga kita akan lebih tinggi. Misalkan bisa masuk surga bareng-bareng bisa, tapi nanti beda. Gitu. Dan itu segitu maha adilnya Allah. Dan kalau kita orientasi kita ke surga, urusan-urusan di dunia menjadi ketetapan Allah dicuekin, bukan dicuekin. Kita jadi ringan, terasa ringan karena surga itu lebih berat, lebih enak buat dinikmati perjuangannya daripada cuman menikmati urusan dunia yang di pinggir yang begini. Kalau di langit kan enak.
Oh ya, di surga gue makan enak, di sini ya sabar jadinya. Sabarnya sabaran jamilan kayak gitu dengan rasa syukur. Makasih ya Allah saya dikasih kerjaan. Makasih ya Allah. Saya masuk surga ya Allah di sini ya, bukan masuk neraka loh. Karena banyak perempuan bekerja itu masuk neraka. Nah, kita jadi para sahabiah. Kita bekerja, dapat uang banyak, itu masuk surga. Kalau sekarang banyak perempuan sekarang masuk neraka dengan banyak kerja. Ya nggak kerja sama banyak kerja, banyak masuk neraka. Ya karena nggak ada dalilnya, nggak ngikutin dalil yang benar. Allah alam bisawab. Baik, Ini terima maaf kasih ya, saya mau Ustazah. tambah. Oh ya, Disebut masuk neraka karena mau ngejelasin tadi kok yakin banget masuk neraka karena Rasulullah bilang kan baiti jannati. Baiti jannati itu rumahku surgaku. Jadi kita bisa tahu kok kita tuh dapat surga apa neraka dari kondisi kita, hati kita, kedekatan kita sama Al-Qur'an, kegiatan kita, anak kita bagus apa enggak gitu itu di dunia. Jadi kalau baiti jannati ada juga baiti nari. Jadi apakah tidak kerjanya kita atau bekerjanya kita itu membuat rumah kita jadi neraka? Berarti itu udah neraka duluan itu. Hati kita jadi enggak ini gitu segala macam. Jangan sampai. Jadi mau kita bekerja menghasilkan uang, mau kita tidak bekerja menghasilkan uang, yang penting kita punya surga dimanapun kita berada. Berat-berat kayak apa gampang, namanya surga pasti berat. Mau di rumah, mau di luar rumah, dalam bentuk apapun juga pasti berat, nggak mungkin enggak. Allah bisa. Baik, kayaknya sudah ya. baik, terima kasih Ustazah. Ya, jadi untuk menyimpulkan bahwa ada banyak ya contoh-contoh yang tadi sudah diberikan oleh Ustazah yang dilakukan oleh Sawabiyah, contoh-contoh amalan yang bisa kita lakukan sebagai serikandi ya. Kemudian bisa kita pilih amalan unggulan yang bisa kita banggakan ya hadapan Allah nanti. Amin, insya Allah. Demikian apabila kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah kita sudah menutup. Dengan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih.